Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, seluruh keluarga besar Ma'rifatus Salam, Asy-Syifa Boarding School dan Zam-Zam Syifa Depok yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam menyikapi dinamika yang sedemikian cepat soal COVID-19, mari sama-sama kita mentadabburkan firman Allah satu ayat saja di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-26. Ternyata Allah begitu indahnya memberikan pelajaran kepada kita untuk memperhatikan makhluk-makhluk Allah yang kecil-kecil tidak boleh disepelekan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak segan-segan, tidak akan ragu-ragu untuk memberikan pelajaran kepada kamu dari seekor nyamuk, bahkan lebih kecil lagi dari seekor nyamuk. Adapun orang-orang yang beriman, ketika diberikan pelajaran tersebut akan mengatakan sesungguhnya benarlah apa yang telah Allah datangkan kepadanya. Kemudian bagi orang-orang yang kafir akan berkata, apa-apaan nih? Apa yang sebenarnya terjadi dan seterusnya. Banyak orang yang disesatkan karena pelajaran ini dan banyak juga orang yang mendapatkan hidayah karena pelajaran ini. Sesungguhnya Allah menyesatkan hanyalah pada orang-orang yang fasik. Karena itulah di dalam ayat ini Allah dengan tegas kepada kita memberikan pelajaran agar kita berpikir dari seekor nyamuk bahkan lebih kecil lagi dari nyamuk. Virus atau bakteri itu jauh lebih kecil dari nyamuk. Sekarang kita lihat satu sejarah di dalam pentas kehidupan manusia, nyamuk ketika Raja Namrud dengan pongahnya, sombongnya mengaku Tuhan dan menantang pada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai utusan Allah untuk beradu pasukan masing-masing. Kemudian Allah mengutus sekian banyak nyamuk yang bisa mematikan 100.000 tentaranya Namrud. Melihat demikian, Namrud baru mulai sadar dan ketakutan. Dia melarikan diri ke rumahnya dengan kunci pintu, diikuti oleh hanya seekor nyamuk saja. Dan akhirnya nyamuk pun berhasil masuk melalui rongga hidung atau telinga yang akhirnya bersemayam di otaknya Namrud. Dan pada saat itu pula, Namrud sudah hampir tidak tahan merasakan kesakitan. Memaksa dan menyuruh istrinya untuk memukul-mukul kepalanya supaya mengurangi rasa sakit. Seorang yang sangat sombong, mengaku dirinya Tuhan, berakhir dengan tragis, mati dengan sangat hina di tangan seekor nyamuk. Ketika kita kembali ke data 2019 di Indonesia, ternyata DBD itu untuk kasusnya masih tertinggi saat ini. Walaupun penyebabnya bukan nyamuk, akan tetapi nyamuk menjadi perantara si pembawa virus atau mungkin bakteri atau apapun benda-benda kecil lainnya. Angkanya sampai bulan Oktober 2019 sekitar 115.000 yang terjangkit. Sampai dengan akhir Desember berkisar 135 ribuan. Itu menunjukkan bahwa kita tidak boleh main-main dengan makhluk kecil. Walaupun seekor nyamuk, bahkan lebih kecil lagi dari nyamuk. Karena itulah
Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, keluarga besar Ma'rifatus Salam, keluarga besar Ashifa Boarding School, dan keluarga besar Zamzam Shifa Boarding School Depok, dan sekolah-sekolah lain yang menjadi binaan Ashifa, marilah sama-sama kita mengambil pelajaran dari kisah nyamuk ini. Yang pertama, pelajarannya adalah bahwa kita tidak boleh menyombongkan diri. Buanglah segala sifat angkuh, sombong yang akan merusak diri kita. Orang yang sombong, kata Nabi, bukan orang yang pakai baju bagus, tetapi orang yang menolak kebenaran. Dia akan stagnan karena dia tidak bisa menerima kebenaran dari siapapun. Lebih berbahaya lagi kalau si sombong itu menjadi penguasa seperti Fir'aun. Dia mengeluarkan keputusannya, "Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum." Ketakutan Fir'aun lengser, maka setiap potensi laki-laki akan diberangus habis-habisan. Yudzabbihuna abna'akum, Fir'aun menyuruh kepada seluruh masyarakatnya menyembelih setiap kelahiran bayi laki-laki dan membiarkan hidup kelahiran bayi perempuan apabila sifat sombong itu terjangkit kepada penguasa. Jadi sifat sombong ini adalah sifat yang paling berbahaya. Mari sama-sama kita buang. Hanya dengan nyamuk saja kita tidak berdaya. Hanya dengan bakteri saja kita tidak berdaya. Hanya dengan virus saja sudah kalang kabut dunia dibuatnya. Kemudian kalau kita lihat lagi di dalam sejarah berikutnya, ya, di tahun 1917 dan 1918, hanya dalam kurun waktu 1 tahun lebih, pernah terjadi virus, walaupun namanya perselisihan, ada bilang virus Prancis, ada yang bilang virus Spanyol dan sebagainya, tetapi pada saat itu yang terjangkit virus tersebut sampai 500 juta. Sepertiga penduduk dunia. Dari 500 juta ini yang sampai mati 50 juta. Bayangkan kalau pada saat itu kita hidup, betapa tegangnya dunia pada saat itu. Sepertiga penduduk dunia mati, terjangkit. 1/10-nya mati. Karena itulah, jangan main-main dengan makhluk Allah yang kecil ini. Begitu. Ada AIDS, ada SARS, ada macam-macam, dan terakhir kita kenal dengan di Indonesia ini demam berdarah. Karena itulah, mari sama-sama pelajaran yang pertama adalah kita buang sifat sombong, angkuh, dan seterusnya. Yang kedua, ketika kita sudah tahu ada penelitian dan fakta-fakta ilmiah, ada hasil riset dari orang-orang ahlinya, itu adalah sebuah sunnatullah kauni, ketentuan Allah yang ada di alam semesta. Baik itu datang dari seorang ahli biologi, ahli kedokteran, ahli kimia, dan berbagai macam disiplin ilmu lain yang sudah merupakan sunnatullah kauni, marilah sama-sama kita percaya saja. Kita ikuti saja, kita taati saja. Terlebih-lebih kalau kita memang bukan ahlinya. Nggak perlu ribut, nggak perlu debat, nggak perlu menuduh. Dengan 2024 dikait-kaitkan, dengan cari panggung, dengan kelompok ini, kelompok itu, dengan dukungan ini. Waduh, luar biasa. Ini adalah fakta ilmiah. Mari kita sikapi. Yang kedua adalah kita terima saja hasil riset, hasil penelitian penelitian ilmiah, bahwa ada fakta-fakta di hadapan kita. Yang ketiga, ayah bunda yang dirahmati Allah, anak-anakku, santriwan, santriwati, yang kami sayangi dan kami banggakan. Yang ketiga, sikap kita adalah mari sama-sama kita menjaga ukhuwah, menjaga kekompakan, berbaik sangka, tidak perlu banyak berdebat, tidak perlu tuding-menuding, nggak ada kaitan dengan 2024, nggak ada kaitan dengan dukung-mendukung calon, nggak ada kaitan dengan panggung ini, panggung itu. Kalaupun ada keputusan WHO, bukan soal intervensi atau tidak intervensinya, soal ilmiah atau tidak ilmiah. Silahkan kritisi kalau Anda memang seorang ilmuwan. Kalau Anda memang seorang kompeten, seorang ahli kedokteran, ahli kimia, ahli biologi, silahkan kritisi. Jangan menuduh soal intervensi atau tidak intervensi. Ini di depan mata kita, sebuah fakta-fakta ilmiah. Karena itulah,
Mari sama-sama kita jaga kekompakan, kita berbaik sangka, dan jangan lupa, jangan banyak berdebat. Marilah sama-sama kita berbuat untuk mencari solusi bersama agar keadaan bisa menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.